Oke, selamat pagi semuanya. Ya, untuk kali ini kita masih akan membicarakan mengenai pemrograman ya. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana animasi ya, dengan menggunakan bola dan juga suara. Ya, nanti supaya saudara juga ngerti bagaimana reaksi antara dua objek dalam hal ini bola berinteraksi kemudian menghasilkan suara. Jadi kita namakan proyek kali ini adalah bola. Oke, kemarin kita sudah bikin beberapa proyek burung kemarin ya terakhir, kemudian nah sekarang kita akan bikin proyek baru. Kita namakan proyek baru, start new project. Kita namakan bola gitu ya. Oke. Nah, namanya bola sehingga kita akan pakai objek bola. Nah, objek bola itu ada di sini. Ya, jadi kita akan pakai yang kelompok drawing animation ini dan ada bola di sini ya, ini bola. Nah, bola itu kita letakkan di kanvas sehingga kita pasang kanvas dulu sini. Nah, seperti kemarin kanvasnya kita perlebar dengan width-nya fill parent, berarti dia memenuhi pinggirnya itu, kemudian height-nya adalah berapa misalnya 400 gitu misalnya ya. Nah, di sini akan seperti itu. Terus kita pasang bola. Nah, kita namakan ini bola. Nah, bolanya itu seperti ini kecil, tapi kalau ingin diperbesar, saudara bisa mengganti radiusnya di sini. Nah, ini kalau saya ganti 15, maka dia akan membesar. Kemudian warnanya saudara tidak suka hitam, misalnya kita ganti dengan apa green misalnya gitu ya. Nah, green bisa. Nah, itu satu. Kemudian kita pasang bola lagi. Oke, ini radiusnya berapa? 10 saja misalnya. Oke, kemudian warnanya merah. Nah, sehingga merah dan hijau di situ ada dua. Nah, kita bisa menambahi misalnya, oh saya ingin 3 bola ya, boleh saja bola 3 di sini. Radiusnya berapa misalnya? 25, ini juga boleh. Atau 255. 25. Itu mungkin besarnya, 20 aja. Nah, ini kemudian warnanya yellow. Nah, gitu. Ini kok jelek. Kita ganti orange. Nah, orange ya. Jadi merah, hijau dan orange. Di situ ini tidak bergerak karena belum bergerak gitu ya. Sehingga kita perlu nanti gerakkan misalnya. Nah, di sini ada apa speed. Nah, speed di sini adalah untuk kecepatannya. Ini saya isi yang kecil itu 5 misalnya. Yang ini 10 misalnya. Yang ini berapa? 7 boleh saja gitu ya. 7. Berarti speed itu kalau dia dijalankan dia langsung bergerak. Nah, geraknya kemana? Tergantung dari headingnya ini. Nah, headingnya itu di situ 0. Ya. Nah, sehingga di situ dia akan bergerak ke kanan. 0 itu ke kanan ya. Oke. Oke, kita coba. Oh ya, baik. Sebentar saya ambil kabelnya dulu. Bisa tadi di mana? Bentar. Oke, jadi saya gandengkan HP saya dengan layar memakai kabel. Ini kabelnya ya, tuh, supaya cepat. Saya
gandengkan pakai USB. Ya. Oke, ini sudah terhubung. Tapi belum saya tampilkan di layar. Saya akan tampilkan misalnya saya pakai program ini. Nah, ini akan muncul nih tampilan HP saya ya. Ini ya, tampilkan di sini. Nah, ini belum tergandeng ke sini karena saya belum connect. Ini saya connect dulu. Connect AI Companion itu, kemudian ini saya potret di sini pakai AI Companion. Ya. Saya potret. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul. Nah, terlihat di situ. Ya, ini landscape saya potret ya. Ini. Nah, dia berhenti di kanan karena sudah mentok di kanan ya. Dia geraknya ke kanan terus dan dia mentok, maka berhenti di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gerakkan dia ke segala arah gitu ya, random misalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pasang sensor clock. Nah, clock di sini clock. Masukkan ke situ ya. Nah, ini clock intervalnya 1 detik ya, biar saja. Nah, sekarang ini perlu kita beri atau isi programnya pakai bloknya itu. Ini. Nah, kemudian kita pasang clocknya itu di sini. When timer, ya ini kita pasang when timer. Nah, terus ini diisi bol 1 headingnya kita set ya. Bol 1 headingnya mana heading? Nah, ini bol 1 heading. Nah, ini heading. Nih heading ya. Set bol 1 heading 2. Nah, ini yang kita pakai. Nah, ini kita isi dia random 360 derajat misalnya karena muter gitu ya. Maka kita pakai math. Di sini random integer aja gitu ya. Random integer. Nah, ini gini. Oke. Ini 0 sampai 360. Ya, gitu. Nah, ini berlaku untuk yang 23 juga, atau yang bola 23. Maka kita duplikat saja. Ini duplikat, pasangkan ke sini, duplikat lagi, pasangkan ke sini. Tapi kemudian bol satunya kita ganti menjadi bol 2. Ini menjadi bol 3 gitu. Maka tiga bola setelah kita set random headingnya ke sini. Nah, sekarang kita lihat di tampilannya di sini. Nah, dia akan bergerak random ya. Tuh, sudah bergerak random ya. Ya, 3 bola bergerak random. Nah, sekarang kalau kalau ini kan bisa juga tabrakan gitu ya, bisa nabrak gitu ya. Misalnya kalau nabrak kita beri bunyi-bunyian, nah, maka kita pasang bunyi. Nah, bunyi itu ada di saya
tampilkan dua-duanya ya. Kelihatan. Nah, ini di desainer kita pasang bunyi-bunyian itu. Bunyi-bunyian itu adalah sound. Ya. Sound itu ada di media sini. Nah, di sini ada sound, ada player, ada kamera, camcorder, sound recorder, speed recognition, text to speed, dan seterusnya. Oke, saya pasang sound saja. Sound. Ya. Nah, ini sound. Nah, sound itu perlu ada file bunyinya. Nah, kita source-nya kita isi di sini, di-upload. Nah, saudara bisa ambil salah satu rekaman pendek gitu ya. Oke, ini saya ambil Glass misalnya gitu ya. Nah, saudara bisa ambil dari internet banyak untuk sound itu yang free, atau saudara rekam sendiri juga bisa kalau mau ya. Oke, ini saya ambil soundnya Glass. Jadi pada saat dia nabrak, maka dia akan berbunyi gelasnya itu. Ya. Nah, bagaimana cara membunyikannya? Nah, caranya adalah kita pasang bloknya. Ini, yaitu pada saat nabrak. Gitu. Nah, bagaimana cara mendeteksi nabrak? Gitu ya. Nabrak itu dari bolnya ini, ya, misalnya bol 1. Bol 1. Nah, di sini ada when collide. Nah, collide itu nabrak. Ya. When collide with. Nah, ini yang kita pakai. Ya. When collide with. Nah, ini. Nah, kalau dia nabrak apapun kemudian bunyi, nah, maka kita pilih. Misalnya sound-nya tadi kita play gitu ya. Call sound one play. Ini saya play. Nah, gitu. Nah, maka dia akan bunyi gitu ya. Nah, itu kalau dia nabrak satu kali. Nah, dia akan bunyi, misalnya yang satu tadi mana? Hijau kelihatannya ya. Oke, hijau kita lihat kalau nabrak dia. Nah, itu punya ting gitu. Terdengar nih, saya dekatkan di sini. Kalau hijau nabrak dengan yang lain, salah satu gitu, maka dia akan bunyi. Nah, itu bunyi tabrakannya. Hijau nabrak dengan merah atau dengan kuning juga gitu, karena dia tidak diberi syarat dengan siapa nabraknya. Setiap nabrak dia akan bunyi. Nah, dia akan bergerak acak. Kemudian kalau dia ketemu, maka dia akan bunyi. Ini hanya sekarang baru hijau. Kalau hijau dia nabrak sesuatu, maka dia akan bunyi. Kalau tidak, ya tidak. Ini hijaunya jauh-jauh gitu ya. Belum nabrak lagi. Nah, itu nabrak kuning juga bunyi. Nah, itu bunyi-bunyi sehingga ini syaratnya adalah dia nabrak yang lain. Hijau nabrak yang lain. Bol 1 adalah yang hijau. Oke, kemudian nah misalnya bol 1 kalau nabrak hijau, bol 1 itu hijau ya. Bol 1 kalau nabrak merah, yang 2, maka bunyinya beda dengan bol 1 yang nabrak kuning misalnya. Nah, maka di situ ada if. Nah, if-nya itu ada di sini. Oke, ini ada control ya, control. Nah, ini control if else, karena ada 2 ya, ini bisa pakai if else. Maka di sini
Kalau nabrak kuning atau merah ya, merah itu 2. Maka di sini if dicek sama dengannya itu, kalau dia sama, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya. If ini, nah, oke, ini saya masukkan sini. Nah, ini kok gini ya. Nah, di sini kalau dia nabrak, nah ini get-nya dari sini, get other-nya itu berarti dia nabraknya dengan nabraknya dengan siapa? Nah, ini. Nah, kalau nabraknya dengan bol 2 gitu ya. Nah, ini bol 2-nya kita isi dari situ. Bol 2, ini bol 2. Nah, kalau dia nabrak dengan bol 2 maka suaranya seperti tadi. Tapi kalau tidak, suaranya beda. Nah, kita duplicate ini. Nah, kita baru dapat atau punya sound 1. Nah, kita bisa tambah sound lagi atau kita bisa mengubah sound-nya. Nah, sementara kita cari yang simple dulu. Kita tambah sound lagi. Ya, sound-nya saya tambahkan lagi, maka ada sound 2. Kemudian source-nya, nah di sini saya isi yang lain. Suara apa ya, misalnya sonar misalnya. Nah, ini supaya beda saja. Ini, oke. Nah, ini sonar suaranya. Nah, maka dia kalau 1 nabrak 2 itu, nah itu isinya adalah tadi. Nah, ini saya ganti sekarang jadi sound 2. Nah, dia kalau 1 nabrak 2, maka dia suaranya akan beda dengan sound 1 nabrak 3. Yang bol 1 nabrak bol 3. Nah, itu suaranya beda, dung gitu. Kalau yang tadi glass tadi lebih tring gitu. Nah, ya kita bisa mengatur bagaimana 2 objek itu bertabrakan mengakibatkan apa gitu ya. Nah, ini sekarang baru mengakibatkan suaranya berbeda. Nabrak 1 dengan nabrak 2. Nah, bisa juga ini yang bol 2 gitu ya. Nah, itu bunyi 1 ke 2 bunyinya gitu, kalau 1 ke 3 bunyinya beda gitu. Ya. Oke, sekarang yang bol 2 itu yang merah ya. Nah, bagaimana kalau bol 2 nabrak misalnya. Nah, ini nabrak gitu ini. Collide with, ini juga nabrak artinya. Nah, misalnya kalau yang ini kalau nabrak dia membesar. Nah, kita bisa set radiusnya. Bol 2 radius ini ya. Ini. Nah, membesarnya seberapa? Nah, mestinya dari radius yang lama. Dari radius yang lama adalah ini bol 2 radius. Mau diapakan gitu kan? Bisa dikalikan, bisa ditambah. Oke, saya kalikan saja ya. Misalnya math. Math, kemudian kali, ya ini ada kali. Bol radius lama
kemudian dikalikan berapa. Nah, di sini misalnya ya kalikan 1,25 misalnya, gitu ya. Berarti membesar 25%. Gitu. Itu untuk bol 2. Nah, berarti kan kalau merah nanti nabrak, bisa nabrak kuning maupun nabrak hijau, maka radiusnya membesar. Nah, itu merahnya membesar ya. Nah, itu membesar juga, tidak bunyi karena dengan 2 dengan 3 tidak bunyi tapi membesar. Kemudian yang ini nah, 2 dengan 3 itu tidak bunyi tapi membesar ya tiganya. Nah, itu bunyi dan membesar. Nah, sekarang merahnya lebih besar daripada yang nah, ini besar lagi, jadi besar. Nah, itu beberapa efek yang bisa kita buat. Nah, sekarang yang 3 mau diapakan? Kalau nabrak, nah ini bisa dibuat misalnya makin cepat, nah bisa juga gitu ya. Buat makin cepat bisa, maka kita set ball 3 when collide. Nah, ini collide with other, ini belum kita set. With other itu kemudian kita dibuat cepat misalnya, ball 3-nya menjadi lebih cepat, maka kita ball 3 set speed-nya, set ball 3 speed. Nah ini. Nah gini. Misalnya dipercepat seperti yang tadi ini. Ini saya duplicate sini ya. Ini. Tapi ini ball 3 dan ini adalah speed. Nah, speed-nya menjadi berapa? 2 kalinya misalnya gitu ya. Atau 1,5 dulu ya, 1,5 misalnya. Maka setiap kali dia yang 3 itu nabrak, maka dia makin cepat. Nah, ini sudah sangat cepat gitu sehingga kemudian menjadi nah ini jadi 3-nya cepat. Terus yang 2 tadi merahnya udah hilang karena terlalu besar gitu ya. Nah, maka perlu di sini diberi batasan. Oke, ini saya beri batasan lagi pakai if. Kalau sudah terlalu besar dikecilkan lagi. Nah, gitu kan ya. Ini if. Nah, ini if. Nah, ini if. Oke, ini bentar dulu. If radiusnya itu sudah terlalu besar, nah, maka pakai logic. Oh, bukan yang ini, yang math, yang lebih besar. Ini X. Sini. Kalau ball radius, nah ini kita copy saja. Copy, duplicate itu copy ya. Nah, kemudian ini kita tempelkan di sini. Sudah lebih besar, lebih besar dari suatu nilai, misalnya text, math. Nah, paling besar berapa? Misalnya sampai 50. Nah, maka di set ball radiusnya
Ini saya copy juga ke sini, masukkan ke sini. Ya. Nah, bore radiusnya langsung diisi sesuatu. Ini saya isi ke sini. Nah, langsung diisi kembali tadi 5 kan ya, kecil ya merahnya. Gitu. Nah, ini saya buang, masukkan tempat sampah. Nah, itu yang ya, yang kuning juga seperti itu. Ini terlalu besar, kita bisa pakai if lagi, tapi speed-nya di situ kan ya. Speed-nya lebih besar dari berapa, maka kita isi pendek gitu ya. Nah, ini kita copy lagi, duplicate sekalian di sini. Nah, mana duplicate ini? Ini saya masukkan. Oh, bukan yang ini maksud saya. Ini saya buang aja. Ini yang saya maksudkan. Ini yang di copy. Ini saya masukkan ke sini. Nah, ini bold 3 speed lebih dari ya, bold 3 speed lebih dari 5 misalnya, itu sudah terlalu besar. Nah, kemudian ini speed bold 3 1, biar dia pelan-pelan lagi. Ya, nah, gitu bisa. Nice. Ya, ini. Ya, itu merahnya sudah muncul lagi, sudah kecil tapi membesar lagi ya. Kemudian yang kuning juga sudah pelan lagi karena sudah di set tadi. Nah, sehingga ada batasnya, kalau dia sudah paling besar kembali kecil lagi. Nah, itu merahnya besar, kuningnya, oh iya, kalau nah ini sudah set 1,5, dia akan makin cepat. Merahnya membesar, tapi ada batasnya, yaitu tadi berapa? 50. Ini nah, itu sudah lebih dari 50, kembali kecil lagi gitu. Nah, itu untuk bola. Mungkin ada pertanyaan? Animasi bola dengan variasinya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Kalau misalkan di bagian set bold itu, radius itu, itu matnya bukan pakai kali, tapi pakai tambah, itu bagaimana ya Pak? Bisa tidak? Yang ini? Iya. Oh, bisa aja. Jadi radiusnya Itu bedanya apa ya Pak? Tambah berapa gitu bisa. Jadi ini misalnya ini saya ganti ya, saya lepas, saya ganti yang tambah. Tambah ini. Nah, ini tambah. Oke, ini ya. Bolnya tetap mau ditambah berapa misalnya gitu kan. Nah, ini tambah 5 juga boleh gitu. Maka dia akan tambah 55. Kalau tambah 55 berarti nanti ya kalau dia 5, 10, 15 gitu. Nah, kalau kali kan
Kalau 10 kali 1,5 sudah 15, tapi 15 kali 1,5 20, 2,5. Jadi cepat kalinya membesarnya gitu ya. Kalau tambah itu ya, kalau ingin sampai 50 berarti dia harus nabrak berapa? 9 kali baru 50 gitu ya. Gitu. Jadi tergantung, nah ini juga nambah 55 gitu ya. Merahnya. Jadi nambahnya 55 radiusnya. Di misiknya bisa. Nah, itu dari 50 udah kembali lagi 5. Karena batasnya di sini tadi 50. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Baik, kalau begitu saya akan buat proyek baru. Nah, ini ada di tutorialnya itu Space Invader ya. Space Invader itu kalau dulu ada game yang ada alien datang kemudian ditembak itu ya. Nah, di sini kita pakai Space Invader itu. Nah, oke, ini linknya saya copy. Kalau saudara mau coba, ini saya masukkan chat ya. Mana chatnya? Chatnya. Ini ya. Ya, ini ada chat juga. Nah, ini itu saya masukkan di chat. Silahkan kalau mau lihat sambil perhatikan, sambil lihat di situ detailnya gitu ya. Oke. Nah, di situ saudara bisa lihat. Oke, ini saya jejerkan di sini, walaupun kecil ya. Sorry. Mana tadi? Nih. Nah ini. Ini saya tempelkan sini dulu. Nah, kita buat baru, maka kita pakai project. New project, start new project. Nah, kita namakan di situ Space Invader. Invader. Oke. Nah, maka baru kemudian, nah ini ada gambar-gambar yang perlu di-download di sini. Ada gambar roket dan gambar piring terbangnya ini ya. Ini bukan roket ya, ini ya roket lah. Seperti itu. Nah, ini kita bisa download. Ini kita bisa pakai save image as. Masukkan ke, oke, ini saya masukkan temp ya. Temp jaga saja gambar. Nah, saya masukkan di situ roketnya. Kemudian yang ini saya masukkan ke situ juga, saucer piring terbangnya. Oke. Ya. Nah, ini sudah saya pinggirkan lagi. Nah, jadi itu, kemudian di sini sudah ada petunjuknya, setup komponennya, Space Invader to finish itu. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Ya. Desainnya.
Nah, kita lihat di sini apa saja yang perlu dipasang. Nah, ini kanvas. Nah, ini kanvasnya kita pasang. Drawing. Ini ya. Kanvas. Nah, di situ juga ada keterangannya mau di apa? Di set berapa? Namanya kanvas 1, kemudian ini change width property to fill parent and height property to 300. Nah, di sini kita pasang seperti itu misalnya. Ini berarti width-nya fill parent. Kemudian height-nya 300. Nah, gitu. Ini selesai untuk yang kanvas. Nah, kemudian image sprite. Nah, di sini ada rocket sprite. Kita namakan rocket sprite. Ya. Image sprite di sini pasang. Kita namakan itu adalah rocket sprite. Rocket sprite. Nah, gitu. Ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat properti yang diisi apa. Picture property to rocket PNG. Set the Y property to ini apa posisinya. Kemudian this will place the rocket at the bottom of the canvas. Upload. Nah, ini source-nya untuk yang satu. Oke. Oh ya, ini terlupa tadi. Set the background color property to black. Itu yang canvas tadi ya. Oke. Karena warnanya hitam. Background color to black. Ini. Black. Nah, supaya angkasa gelap gitu ya. Terus rocket sprite ini posisinya itu, nah ini harus dipasang mana tadi roketnya, sprite-nya, oh ini rocket sprite. Ini diupload medianya, choose tadi digambar tadi roket kita pilih, oke, maka roket masuk ke sini dan ini akan menjadi gambar dari rocket sprite. Terus pasang lagi ini image sprite satu lagi sini. Tapi ini oh ya Y-nya tadi disuruh pindahkan di situ ya. Y-nya adalah berapa tadi? 230. Oke, 230. Yang yang rocket sprite. Rocket sprite 230 Y-nya. 230. Oke, yang image satunya namanya ini saucer sprite. Saucer. Kita rename saucer sprite. Nah, ini saucer sprite. Oke. Nah, kemudian ini ada saucer sprite. Login picture-nya tadi saucer. Kemudian position-nya tidak ya, tidak ada. Oke, berarti itu saja. Kita pasang saucernya, upload ke saucer. Oke. Nah, saucer kita cek picture-nya ini, oh ini belum di set. Ya ini benar tuh. Nah ini picture-nya diisi saucer. Ini oke. Yang ini tadi diisi roket. Tadi roket. Roketnya. Ini roketnya. Nah,
Roketnya itu, saucernya itu ini tabrakan, kita bisa ganti ininya, nah X-nya misalnya 197. Nah, biar pisah gitu ya. Oke, sudah 2 gambar terpasang. Kita lihat lagi ini image sprite, kemudian ball sprite. Ball sprite ini bullet, kemudian di radius 8. Ini supaya kelihatan kecil saja gitu. Nah, kita pasang ball sprite ini. Nah, ini bolnya belum masuk ini bolnya. Ball radiusnya 8, warnanya hijau. Ini hijau. Hijau. Nah, tuh ya. Kemudian clock. Nah, ini clocknya digunakan untuk seperti tadi untuk menggerakkan tadi ya. Ini clock. Clock time intervalnya 3000, berarti 3 detik. Pasang clock di sensor, ada clock, pasang di situ. Intervalnya diganti 3000, namanya clock 1. Biarkan saja. Ya, clock 1. Oh ya, tadi ball itu di rename menjadi bullet ya. Bullet untuk peluru. Pelurunya bullet. Nah, oke. Dah, terus horizontal alignment ini untuk memasang label-label button itu. Jadi di sini ada layout horizontal arrangement 1. Kita pasang di sini. Nah, perhatikan ini untuk mengatur atau meletakkan label-label nanti. Di sini ada label. Nah, ini to contain label 1 and score label. Ini. Masuk ke sana. Kemudian yang label set button. Nah, itu label 1 di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar tadi contohnya posisinya di mana tadi ini. Nah, ini ada skor dan itu ya. Dia akan dipakai untuk skor dan button ini. Tuh mana tadi? Ini horizontal label. Kemudian nah ini diisi dengan label. Labelnya ada 2. Score, kemudian yang interface score label ini untuk isi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Nah, di sini tertulis score dan score label. Oke, ini kalau mau rapi ini di fill pattern untuk width-nya, maka dia akan ke sana ya. Kemudian kita pasang labelnya, user interface, label ke sini ya. Di situ. Nah, kemudian, nah ini kalau dia fill pattern maka dia akan penuh. Kalau kita isi persen tertentu 25, maka dia akan menempati 25%. Mana tadi? Sorry. Nah, ini akan 25% di situ ya. Jadi kalau otomatis ya dia akan otomatis. Tadi ini width-nya ya. Otomatis ya seperlunya gitu ya. Oke. Nah, kemudian label lagi.
di sini. Ya, gitu. Nah, itu untuk ini diisi 0. Oh ya, tadi namanya apa? Score label. Ya. Ini tetap label 1, yang ini score label. Ya, label 1 ditulisi score titik 2. Berarti ini teksnya di sini adalah score titik 2. Score titik 2. Nah, itu ini ada score dan score label dan label 1. Ini yang label 1 tidak diubah sehingga dibiarkan tetap namanya tetap itu. Tapi ini kan akan diubah-ubah diisi sehingga kita bisa lebih mudah mengatur. Nah, kemudian ini ada button untuk tulis set game, to player can play again, reset. Ini ada button, namanya reset button. Kita pasang button di sini, ya. Namanya reset. Nah, kita apa? Isi reset. Kemudian ini namanya kita rename jadi reset button. Nah, oke. Nah, gitu. Reset button itu di sini. Nah, kemudian ini programnya gitu ya. Ini untuk moving the rocket. Kemudian ini untuk build-nya, kemudian ini untuk apa lagi nih? Rocket sprite, ini untuk build. Ini untuk apa ini? Rocket sprite juga. Kemudian ini yang reset. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Ini sudah lengkap di sini ya. Untuk yang rocket sprite, rocket sprite-nya. Rocket sprite-nya. Nah, di situ ada drag. Nah, drag itu berarti rocket sprite drag. Itu berarti rocket sprite-nya di drag. Drag itu digeser ya. Oke, kita masuk ke blok. Bloknya ini rocket sprite. Ini rocket sprite. Drag. Nah, ini drag. Nah, ini pasang di situ. Kemudian, nah pada saat drag itu di set ini hanya kiri kanan gitu ya. Jadi geraknya dia hanya kiri kanan. X-nya berarti. Jadi X-nya yang diisikan. Nah, kita pakai di situ posisi sebelumnya atau posisi X dari rocket sprite, maka kita pilih set rocket sprite X. Set rocket sprite X2. Nah, ini set rocket sprite 2. Nah, di sini ada pilihan banyak di sini. Start X, start Y, spread X, spread Y, current X, current Y. Kalau drag itu kan dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Jadi Jadi
ada posisi itu. Nah, start X kalau bergerak itu dari satu titik ke titik lain, titik 2 gitu ya. Dari A ke B misalnya, maka start X, start Y itu adalah titik A-nya. Kemudian current X, current Y itu yang terakhirnya. Nah, yang prev itu yang sebelumnya. Jadi sebelum drag itu kan bisa panjang gitu ya, drag. Ya, ini kan seperti ini drag. Ya, ini dari sini itu mulai start misalnya, kemudian drag ke sini. Nah, berarti yang posisi ini itu akan ini yang start, ini previous, ini yang current gitu. Kalau 3 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita pilih adalah yang terakhir gitu, artinya setelah dilepas dia akan mana, maka kita pakai yang current X. Current X-nya aja kita pasang. Itu yang rocket sprite. Kemudian yang lagi rocket sprite touch. Nah, rocket sprite touch ini yang ini ya. Rocket sprite touch. Nah, maka kita bisa pasang juga di situ rocket sprite when touch. Nah, touch. Solid long. Nah, ini touch. Yang touch itu berarti yang bersentuhan gitu ya. Ini di sini. Nah, kemudian di situ ada call bullet move to. Nah, di situ kita pakai bullet di sini. Ini call bullet move to ini. Nah, ini. Maka bulletnya dipindah ke mana? Nah, ke rocket sprite X plus rocket sprite with dibagi 2. Berarti dia akan ditambah setengahnya dari sprite width itu dibagi 2 berarti setengahnya. Berarti dia akan rocket sprite X itu rocket sprite ini. Rocket sprite X berarti ini. Oh, ada plusnya. Ini saya tunda dulu, ada plus. Plusnya adalah ini. Plusnya tambah pasang dulu. Rocket sprite X ini plus rocket sprite width dibagi 2. Berarti ada pembagian dari mesh lagi, pembagian ini masukkan ke sini. Ini rocket sprite width. Nah, ini saya copy saja rocket sprite-nya ke sini, masukkan ke sini. Ini saya ganti width ini dibagi 2. 2 itu angka 2, maka saya ambil di sini. Ini sini, tapi ini saya ganti 2. Nah. Kemudian Y-nya adalah rocket sprite Y ditambah dikurang ya. Jadi nolnya itu di atas. Jadi kalau mau ke atas berarti Y-nya dikurangi gitu. Jadi nolnya ke atas maka dikurangi itu. Oke, berarti rocket sprite Y dikurangi 20. Nah, maka saya pasang mesh-nya dulu yang minus. Ini rocket sprite Y itu bisa diambil dari rocket sprite X ini, diduplikat, masukkan ke sini. Tapi ini diganti Y. Nah, gitu. Terus 10 20 ya, 20 itu kan ya seperti ini. Ini saya copy. Nah, sini masukkan ke sini. Kemudian ditulis 20. Maka dia akan
Itu. Nah, kemudian set bullet visible to true. Kemudian speed-nya diisi 5 dan heading-nya 90 naik. Ya. 90 itu naik. Set visible bullet-nya, bullet-nya tadi ini. Set visible, bullet visible ini. Ya. To true. Nah, true itu bisa diambil dari logiknya ini, true. Kemudian bullet speed. Nah, bullet speed berarti kita bisa duplikat juga di sini. Speed. Nah, ini diganti speed. Nah, ini nggak bisa kalau true masuk speed, maka ini dibuang. Diganti dengan angka. Nah, hanya kita duplikat dari sini, masukkan ke sini, tambah berapa tuh? 5. Jadi 5. Ini saya ganti 5. Oke, terus satu lagi bullet heading. Headingnya 90. Saya duplikat saja di sini. Ini saya ganti heading. Ini saya ganti 90. Nah, itu sudah sprite touch-nya. Terus bullet. Bullet-nya adalah bullet edge reach. Edge itu sisi, jadi kalau dia nyampe atau menabrak atau sampai di pinggir gitu ya. Bullet edge. Edge reach. Nah, ini. Sini. Kalau sudah sampai di pinggir, kemudian set bullet visible to false. Nah, berarti ini saja. Saya duplicate, masukkan ke sini. Ini diganti false. Gitu. Terus screen initialize itu untuk pertama kali. Screen initialize, ini screen, ini ada initialize, nih. Screen initialize set bullet visible to false, berarti sama dengan ini. Saya copy saja, duplicate, tempelkan sini. Terus when clock timer. Nah, sekarang clock-nya ini. When clock timer. Nih. When clock timer set social sprite X to random. Nah, dia akan bergerak random X-nya. Kita ikuti saja itu set sourcer X, sprite X, set sourcer. Sourcernya adalah ini. Kemudian sprite X. Set sourcer sprite X ini. It's ini. To. Nah, di situ adalah random from 0 to canvas width dikurangi sourcer sprite width supaya dia bergeser gitu ya. Jadi random integer from. Nah, kita tulis random integer from-nya dari math. Random integer from. Nah, ini random integer from mulai 0, ini diganti 0, to canvas width minus sourcer sprite width. Nah, to, berarti ini bukan ini, tapi canvas width minus, ini saya hapus. Minus berarti math-nya saya pasang dulu, minus, ini.
canvas width, ini canvas width, width itu ini canvas width minus sorcerer sprite width, sorcerer sprite width, sorcerer sprite width ini. Nah, sudah. Itu untuk clock timer, kemudian bullet collide width. Nah, ini kalau bullet ini labrak ya. Bullet collide width ini. Nah, bullet collide width visible to false berarti hilang. Kemudian score labelnya bertambah 1. Set bullet visible false sama, kita duplicate, kita pasang di sini. Terus score label, nah, sekarang yang beda ini score label itu di sini. Oh, label 2-nya belum diganti nama tadi. Oke, saya akan balik sini dulu. Ini namanya score label. Nah, score label rename. Score label. Oke. Kembali ke blog. Oke. Nah, di sini score label sekarang sudah muncul. Score label text. Score label text to score label text plus 1. Nah, score label text. Score label text saja ini. Itu score label text plus 1, berarti pakai plus. Nah, ini plus. Nah, terus score label text tadi. Score label text ini. Plus 1. Nah, satunya dari math juga ini. Masukkan ke sini, tapi ini adalah 1. Ya. Terus sorcerer X to random. Nah, itu mirip dengan yang di timer tadi. Nah, maka kita copy saja ini ya. Ini duplicate, pasang ke sini. Set sorcerer sprite X to random integer from canvas sprite sama. Oke. Kemudian ini sudah, ini yang kecil. Ini reset. Nah, resetnya ini. Reset button klik. Nah, reset buttonnya kalau diklik ngapain? Nah, kalau diklik dia akan set score labelnya to 0. Nah, berarti kita copy saja dari sini. Duplicate. Sini. To 0. Ini bukan ini, tapi ini aja. Ini. Ini, tapi ini diisi 0. Ini sudah nggak dipakai, masukkan kotak sampah. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan gandengkan ke sini. Ini sudah mati. Nah, ini sudah gandeng ya di situ. Dia akan di situ. Nah, perhatikan tadi untuk apa? Nah, ini roketnya dia akan ke sana ya. Nah, di sini saucernya ini mestinya yang saucernya yang di atas ya ini.
Saucernya enggak di bawah, enggak, maksudnya tidak di bawah. Saucernya yang Y-nya dinolkan. Nah, gitu ya. Sehingga kalau di situ dia akan bisa kena gitu, karena dia bergerak random. Nah, ini kita bisa kena itu. Nah, ini skornya sudah tambah 1 gitu. Nah, itu bisa dijalankan game Space Invader simple ya. Oke. Oh ya, sudah lewat waktunya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Boleh kalau ada. Tidak ada, ya bisa diikuti ya, silakan coba sendiri, sudah ada petunjuknya di situ, tinggal diikuti dan bisa. Nah. Oke, minggu ini adalah minggu terakhir kuliah, jadi kita masih punya waktu Kamis ya. Nah, Kamis nanti kita akan latihan langsung membuat program ini. Jadi kita masih pakai program ini, tapi soalnya nanti saya akan berikan di Kamis. Ya. Di Kamis berikan soalnya, kemudian saudara kerjakan hari Kamis itu. Ya. Maka saudara sekarang bisa lihat dulu di tutorial itu beberapa program ya, yang basic atau yang intermediate ya. Kemudian nanti bisa siap untuk dikerjakan soal di hari Kamis ya. Oke, tidak ada pertanyaan atau ada? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Memastikan berarti besok Kamis itu kami mengerjakan tugas ya Pak ya? Ya, betul. Oh. Ya, mengerjakannya hari Kamis. Baik. Soalnya nanti hari Kamis ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau begitu saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, terima kasih.